Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan kebijakan fiskal. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Keisha Amanda dengan NIM 20172020002. Yang kedua ada Ika Putri Nuriski dengan NIM 20172020005. Yang ketiga ada Lita Arof dengan NIM 20172020024. Yang keempat ada Firna Istania dengan NIM 20172020032. Yang kelima ada Nur Hasanah dengan NIM 20172020041. Pengertian kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, merupakan nama seorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Inggris, fiskal disebut fisc, yang berarti pembendaharaan atau peraturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal. A. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan pertumbuhan ekonomi. B. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. C. Menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. D. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak asumsinya. 2. Jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri bisa meningkatkan jumlah penjualan, begitu juga sebaliknya. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teori. 1. Kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijaksanaan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional guna meningkatkan kesempatan kerja. 2. Kebijakan fiskal yang disengaja, yaitu kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja, yaitu kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. 1. Kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. 2. Kebijakan fiskal surplus, yaitu jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran, merupakan cara untuk menghindari inflasi. 3. Kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. 4. Kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi otoritas, yaitu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi otoritas, yaitu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima, fungsi perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. 1. Di negara maju, perannya semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional. Pemerintah mampu mempengaruhi jalannya perekonomian supaya terhindar dari pengangguran, inflasi, dan lain-lain. Kedua, bagi negara berkembang, pemerintah menyadari rendahnya investasi yang timbul dari inisiatif masyarakat. Kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan dan dibutuhkan adanya capital formation. Masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation. Selanjutnya, pengaruh resiko kebijakan fiskal. Resiko fiskal sebagai potensi tambahan defisit APBN
yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah yang diperlukan untuk, pertama, peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Kedua, meningkatkan keterbukaan fiskal. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab fiskal. Keempat, menciptakan kesinambungan fiskal. Kemudian, resiko ekonomi makro. Penyusunan APBN digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak. Kemudian resiko utang dinamika ekonomi makro. Agar target pembiayaan utang diperoleh dengan biaya wajar, tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa akan mendatang, itu ada risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Selanjutnya, kewajiban kontingensi pemerintah pusat adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Dan yang terakhir, desentralisasi fiskal. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan lain-lain. Sekian video dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kesalahan dalam kami menyusun materi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.